Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Teman-teman dimanapun kalian berada, kembali lagi bertemu dengan Mr. Adi. Mister akan mengupas hari ini tentang buku seri yang ke-12, yaitu tentang limit. Nah, seperti biasa, di buku ini, Strategi dan Taktik Belajar Matematika, berarti kita akan mempelajarinya dengan strategi dan taktik. Apa itu strategi? Langkah-langkah secara runutnya. Dan apa itu taktik? Taktik adalah tips dan trik bagaimana cara mengerjakannya dengan mudah dan cepat tentunya ya. Nah, kemudian hari ini kita akan mengupas limit itu mulai dari limit fungsi aljabar, kemudian limit fungsi trigonometri, dan terakhir kita akan masuk ke dalil L'Hopitalnya. Semuanya akan dipandu atau semuanya akan bersumber dari buku ini. Oke, kalau yang belum punya buku ini, bisa kalian miliki buku ini, seri ke-12 limit ya. Oke, langsung saja adik-adik semuanya. Kita akan mulai dari limit. Mister tidak akan banyak berteori, kita akan fokus saja bagaimana kita bisa menyelesaikan soal-soal dengan efektif ya. Nah, begini, limit itu adalah sesuatu yang hampir lah katakannya bisa dibilang mendekati ya, nyaris saja gitu, sehingga si teori limit ini perlu kita ketahui, misalkan X mendekati P, nah si X-nya ini bukan berarti P, tetapi hampir saja menuju P gitu ya. Nah, notasinya adalah limit itu pakai lim, misalkan tadi X mendekati P, ini fungsinya Fx, dan sama dengan L misalkan. L itu adalah hasilnya. X variabelnya, P menuju, misalkan konstanta ini biasanya bilangan, dan Fx itu adalah fungsinya, fungsi limitnya ya, dan L adalah hasilnya. Nah, bagaimana cara mengerjakan limit? Cara mengerjakan limit itu adalah substitusi ya, substitusi. Nah, substitusi. Apa yang disubstitusi? Disubstitusi adalah X sama dengan P ke fungsi Fx ya. X sama dengan P ini masuk ke fungsi Fx, sehingga akan mendapatkan L ya. Nah, setelah disubstitusi, jika hasilnya, nah hasilnya bilangannya itu bebas, itu adalah limit. Tapi ketika disubstitusi hasilnya itu adalah 0 per 0, tahingga per tahingga, tahingga min tahingga, ini yang disebut bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu. Dan bentuk tak tentu itu bukan hasil limit, bukan hasil limit. Sehingga kita perlu alternatif cara. Alternatif cara yang kita gunakan selain dari substitusi. Jadi sekali lagi Mister ulangi, ketika ada soal limit, yang harus kalian lakukan adalah substitusi X sama dengan P-nya atau X menuju P-nya ke dalam fungsi limitnya. Kalau disubstitusi hasilnya sebuah bilangan, itulah hasil limit. Tetapi kalau disubstitusi itu hasilnya adalah 0 per 0, tahingga per tahingga, tahingga min tahingga, itu bentuk tak tentu dan bukan hasil limit. Sehingga kita harus mencari alternatif cara lain selain dari cara substitusi. Nah, itu ya tentang limit. Sehingga kita harus mengetahui
Bagaimana implementasi soalnya? Mister langsung ambil saja di sini soal-soalnya ya. Contoh nomor 1. Nah, di sini contoh soal nomor 1. Di sini adalah limit X menuju 2 dari 3X min 1. 1A, ini ya, 1A-nya, 1B-nya. Limit X menuju 2 dari 3X kuadrat min 4X plus 5. Dan yang C-nya, limit X menuju 1 dari X kuadrat plus 2X min 3 per X min 1. Oke. Kita akan lihat. Jawab. Nomor 1A. Nomor 1A di situ adalah limit 3X min 1. Cara pertamanya adalah substitusi. Apa setelah disubstitusi hasilnya? Nah, limit X menuju 2 dari 3X min 1 disubstitusi hasilnya adalah 3 kali 2 dikurang 1. Hasilnya 6 dikurang 1 sama dengan 5. Sebuah bilangan kan? Bukan bentuk tak tentu, itulah hasil limit. Kalau yang B, limit X menuju 2 dari 3X kuadrat min 4X plus 5. Yang harus kita lakukan substitusi. Hasilnya adalah 3 dikali 2 kuadrat min 4 dikali 2 ditambah 5. Berapakah ini? Kita hitung bersama. Mudah saja. 3 dikali 4 berarti ya, dikurangi 8 ditambah 5. 12 dikurang 3. Hasilnya 9. Bilangan kan? Bukan bentuk tak tentu. Hasil limitnya. Yang C. Limit X menuju 1 dari X kuadrat plus 2X min 3 per X min 1. Nah, substitusi, hal yang pertama sekali lagi ingat, substitusi. Disubstitusikan hasilnya adalah 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 dikurang 3 per 1 dikurang 1. Nah, apa hasilnya ini? 1 ditambah 2 dikurang 3 per 0. 0 per 0. Nah, lihat 0 per 0. Bentuk tak tentu. Sehingga ini bukan hasil limit. Bukan hasil limit. Sehingga yang kita lakukan cari alternatif lain. Nah, alternatif cara lainnya ada beberapa cara. Nih, alternatifnya. Satu, substitusi. Satu adalah faktorisasi. Yang kedua adalah bagi oleh variabel pangkat tertinggi. Yang ketiga adalah kali sekawan. Yang bisa digabungkan dengan bagi variabel pangkat tertinggi pula. Nah, permasalahannya adalah kapan kita pakai faktorisasi, kapan kita bagi variabel pangkat tertinggi, kapan kita menggunakan kali sekawan. Nah, ini harus tahu adik-adik. Kapan faktorisasi kita pakai, kapan ini kita pakai, kapan ini kita pakai. Nah, bagaimanakah ini? Cirinya adalah ketika tadi ya menghasilkan bilangan tak tentu, ini bisa difaktorkan. Bisa difaktorkan. Segera kalian faktorkan karena di situ pasti ada yang dicoret-coret nantinya ya. Nah, dihilangkan penyakitnya gitu ya. Kalau bagi variabel pangkat tertinggi, nah cirinya adalah limit X-nya menuju tak hingga. Ini cirinya. Ya, menuju tak hingga dan di sininya berbentuk biasanya polinom ya.
per polinom biasanya. Nah, kalau yang ini biasanya limitnya X menuju tak hingga pula. Dan di sini ada selisih akar. Nah, gitu. Oke. Kita langsung lihat soal C. Adik-adik bisa tebak di sini pakai metode apa atau pakai alternatif yang mana? 1, 2, atau 3? Silakan. Nah, kita lihat limitnya sebenarnya mudah saja nih ya. Limitnya tidak mendekati tak hingga, berarti hanya ada satu kemungkinan faktor. Dan kebetulan lihat ini bisa difaktorkan. Nah, kalau Mister bilang difaktorkan itu sebenarnya untuk mengeluarkan penyakit yang menyebabkan 0 per 0-nya. Coba kita lihat. Penyakitnya yang mana sih ya? Limit X menuju 1 dari X kuadrat plus 2X min 3. Nah, yang di atasnya itu bisa difaktorkan tuh. Jadi apa adik-adik ketika difaktorkan? Yang atas itu jadi X berapa? Plus 3X min 1. Nah, ini waktu kita belajar memfaktorkan ya. Dikalikan min 1 dijumlahkan plus 2 tuh. Nah, sebenarnya kita bakal tahu nih, yang membuat dia jadi 0 per 0 itu adalah ketika kita substitusi X menuju 1-nya ke sini nih. Ke X min 1, X min 1. Kan dari atas jadi 0, di bawah jadi 0. Sehingga apapun dia yang dikalikan dengan 0 akan jadi 0. Hangus semuanya jadi 0 gitu. Makanya itu penyakitnya, kalau Mister bilang penyakit ya. Sehingga kalau X1 ada di atas, X2 ada di atas, kan bisa curat-curet. Ya, curat-curet gitu. Betul tidak? Sehingga limit tersebut hanya akan menghasilkan atau membentuk fungsinya adalah X plus 3 saja. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah hilang penyakitnya, substitusi ulang. Gitu. Apa yang terjadi ketika disubstitusi ulang? Hasilnya adalah 1 ditambah 3, hasilnya 4. Inilah hasil limit. Kalau masih 0 per 0, substitusi lagi, faktorisasi lagi, mungkin perlu banyak memfaktorkan. Tapi biasanya untuk pelajaran SMA, cukup sekali difaktorkan, keluar tuh penyakitnya. Bisa dicoret, bisa dihilangkan penyakitnya. Setelah hilang penyakitnya, substitusi ulang. Oke, ini untuk faktorisasi. Sekarang kita akan lihat untuk yang kita lihat sebentar. Mister langsung ambil saja di sini ya. Bagi oleh variabel pangkat tertinggi. Adik-adik bisa menambah pengetahuannya dengan mencoba beberapa soal di buku tersebut ya. Masih banyak soalnya yang menggunakan faktorisasi. Sekarang kita akan lihat soal yang mengarah kepada alternatif cara pembagi atau bagi oleh variabel pangkat tertinggi. Di sini ada di soal contoh 3, contoh soal 3 ya. Contoh soal 3, di situ ada limit yang A-nya ya. Limit X menuju tak hingga. Tuh. Dari 2X pangkat 5 plus 4X pangkat 3 min 7X kuadrat plus X min 5 per X pangkat 5 min 2X pangkat 4 plus 6X kuadrat plus 3X min 1. Nah, Mister ambil salah satu sampel saja ini. Begitu kita melihat, caranya adalah substitusi. Bagaimana ketika disubstitusi? Nah, ini jawab dulu. Hasilnya adalah 2 dikali tak hingga pangkat 5 ditambah 4 dikali tak hingga pangkat 3 dikurang 7 dikali tak hingga pangkat 2 plus tak hingga min 5 dibagi oleh, ini Mister kerajinan aja dulu ya memasukkan, padahal hasilnya pasti bakal tak hingga per tak hingga adik-adik.
Nah, bayangkan saja oleh adik-adik atau teman-teman semuanya, ketika bilangan tak hingga dipangkatkan 5, jangankan dipangkatkan 5, ditambah 1 kurang 1 saja, itu pasti tetap tak hingga. Ini apalagi dipangkatkan 5 dikali 2, ini tak hingga, dikurangi masih tetap tak hingga, dan seterusnya ya. Nah, sehingga dalam hal ini bentuknya adalah, hasilnya adalah tak hingga per tak hingga. Nah, ini bukan hasil limit, bentuk tak tentu, makanya kita harus cari alternatif lain. Alternatif lainnya juga sudah jelas di sini, X menuju tak hingga, polinom per polinom. Polinom itu kan pangkat tinggi ya. Nah, jadi kita harus lihat di sini manakah dari pembilang dan penyebut si variabel pangkat tertingginya. Dan pasti kita sepakat semuanya di sini variabelnya itu kan X ya. X mana yang pangkatnya paling tinggi? X pangkat 4, X pangkat 5, X pangkat 3, pangkat 2, atau X pangkat 6? Nah, nggak ada X pangkat 6. Berarti paling tinggi adalah X pangkat 5. Tuh. Nggak harus ada di dua-duanya. Di salah satunya pun udah jadi masalah ya. Misalkan di atas X pangkat 5, di bawahnya hanya ada sampai X pangkat 4, nggak apa-apa. Jadi pangkat tertinggi ya X pangkat 5 gitu. Kebetulan saja ini di atas di bawah sama mempunyai pangkat tertingginya X pangkat 5. Oke, kita akan lihat di sini soal nomor 3A itu. Nah, limit X menuju tak hingga untuk 2X pangkat 5 min 4X pangkat 3 min 7X pangkat 2 plus X min 5 per X pangkat 5 min 2X pangkat 4 plus 6X pangkat 2 plus 3X min 1 ya. Ini dibagi oleh variabel pangkat tertinggi. Artinya yang atas dibagi oleh X pangkat 5, yang bawah pun dibagi oleh X pangkat 5 gitu. Apa jadinya? Ya jadinya adalah semua sukunya terbagi oleh X pangkat 5 kan. Semua sukunya terbagi oleh X pangkat 5. Oke, kita tulis dulu semuanya. 3X. Nah, gitu kan? Nah, nanti dari sini kita akan melakukan pencoret-coretan. Nah, ini kan ini habis nih ya. Ini habis. Nah, kalau ini kan tinggal berkurang ya, itunya ya. Variabelnya misalkan X pangkat 4, tuh sini habis. Ini X pangkat 2, di sini jadi X pangkat 3. Ini X saja jadi X pangkat 4. Ini jadi pangkat 2. Ini jadi pangkat 3. Ini jadi X pangkat 4. Nah, sehingga hasilnya limit X menuju tak hingga dengan 2 min 4 per X pangkat 2 min 7 per X pangkat 3 plus 1 per X pangkat 4 min 5 per X pangkat 5 per 1 min 2 per X pangkat 1 tambah 6 per X pangkat 3 ditambah 3 per X pangkat 4 min 1 per X pangkat 5. Nah, dari sini barulah substitusi. Kalau sudah terjadi pencoretan baru substitusi. Limit X menuju tak hingga 2 min 4 per tak hingga dipangkatin 2 tak hingga min 7 per tak hingga min 5 per tak hingga. Wah, semuanya jadi per tak hingga ya. 1 min 2 per tak hingga 6 per tak hingga tambah 3 per tak hingga tambah 1 per tak hingga. Nah, bilangan dibagi tak hingga itu hasilnya adalah 0. Sehingga dengan kata lain hasilnya adalah 2 kurang 0 kurang 0 tambah 0 kurang 0 per 1 min 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 ya.
Nah, apa jadinya? Dengan sangat mudah 2/1. Nah, itu kalau kita uraikan satu persatu. Tapi kan lama juga. Kalau adik-adik menghadapi ujian dalam bentuk pilihan ganda, ya tentunya ya terserah ya mau uraikan seperti ini boleh, cuman waktunya jadi lama. Nah, ada cara yang lebih mudah sebenarnya ketika bentuknya seperti ini. Pembagian polinom, kemudian X-nya menuju tahingga. Cukup adik-adik lihat saja pangkat tertingginya. Itulah yang bakal tersisa. Koefisien itulah yang bakal tersisa. Ibaratnya gini, ketika melihat ini, apa yang terjadi? Oh, pangkat tertingginya tadi ini ya. Nah, yang lain abaikan, yang lain seolah-olah hilang. Ya, dan semua hilang tuh atas yang bawah ya, hilang. Jadi yang ada adalah tinggal 2x pangkat 5 per x pangkat 5. Ya, kalau sudah seperti itu, kita tinggal ambil koefisiennya saja, 2/1. Jadi jawabannya 2. Jadi dengan kata lain tinggal lihat soalnya sudah tahu jawabannya sebenarnya ya. Nah, berarti permasalahannya bagaimana kalau di situ limit X menuju tahingga. Nah, pangkat tertingginya hanya ada di atas. Misalkan 2X pangkat 5 ini bla 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 bla. Ya, yang bawah paling tinggi misalkan 2X pangkat 4. Apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah kalau pangkat tertingginya adalah yang di atas atau pembilang, hasilnya bakalan 0. Karena di sini semuanya bakal tak terhingga, sehingga sedangkan di atas hanya bilangan saja tersisa 2. Oke? Nah, bagaimana kalau pangkat tertingginya ada di bawah? Misalkan ini di atas 2x pangkat 4, bla 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 bla, ini pangkatnya lebih rendah, di bawah ada x pangkat 5. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah di atasnya ini di bawahnya bilangan, di atasnya 0, sehingga hasilnya 0 per bilangan. Sehingga hasilnya adalah ini adalah tahingga. Ini adalah 0. Maaf. Karena di atasnya adalah bilangan, di bawahnya 0. Bilangan per 0 adalah tahingga. Kalau ini adalah di atasnya itu nanti 0, di bawahnya sebuah bilangan. Jadi sekali lagi, kalau pangkat tertingginya ada di atas, berarti tahingga. Pangkat tertingginya ada di bawah, berarti akan jadi 0 gitu. Ya. Itu untuk limit. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalil L'Hopital ya, atau turunan gitu ya. Nah, tadi ketika disubstitusi kita menggunakan cara faktorisasi kan. Nah, cara faktorisasi kan sudah tadi ya. Bagaimana ini dengan dalil L'Hopital? Dalil L'Hopital itu ketika disubstitusi hasilnya adalah 0 per 0. Nah, ini memungkinkan kita menggunakan alternatifnya adalah dalil L'Hopital. Ya. Dalil L'Hopital. Contohnya adalah seperti yang tadi. Oke, 1C tadi soalnya adalah limit X menuju 1 untuk X kuadrat plus 2X min 3 per X min 1, gitu kan? Nah, ketika disubstitusi ini 0 per 0. Nah, kita pakai dalil L'Hopital. Dalil L'Hopital itu adik-adik nanti mungkin akan belajar tentang turunan, ya. Bagaimana turunan? Nah, kita akan belajar seperti ini nih, turunan itu. Nanti akan kita pakai. Nah, misalkan kita punya AX pangkat N. Nah, turunannya adalah, lihat nih, pangkat diturunkan kalikan koefisien, sedangkan pangkatnya dikurangi 1. Gitu aja, ya. Jadi misalkan di situ kalau ada X pangkat 3, 2X pangkat 3. Nah, maka turunannya adalah, apa ini? Ini turun kalikan koefisien, jadi 6. X pangkat koefisiennya 3 dikurang 1, jadi 2. Ya. Ini setiap sukunya dilakukan seperti ini. Baik atas maupun yang bawah. Nah, sekarang kita coba lihat yang 1C. Kalau dibikin dalil L'Hopital,
Berarti X kuadrat, ini limitnya jangan lupa ditulis lagi, X-nya 1. X kuadrat berarti 2X kuadratnya dikurang 1 jadi 1. Kemudian kalau ini kalau nggak ditulis pangkatnya 1 ya. Ketika diturunkan, 1 dikali 2, 1 dikurangi 1, 0. X pangkat 0 itu adalah 1, atau bisa hilang saja. Atau dengan kata lain, kalau X pangkat 1 udahlah gini caranya. Kalau X pangkat 1, ambil aja koefisiennya, X-nya dianggap hilang. Kalau ini tidak ada koefisien, maksudnya adalah pangkat 0 kan? Kalau pangkat 0, ini dikalikan hilang semuanya jadi 0 ya. Min 3 dikalikan 0, ini min 1. Min 1, X pangkat min 1 dikali 0 bakal 0 pula. Jadi kalau koefisien, anggap saja hilang. Sehingga yang di bawah adalah 1. 1 dari mana? Dari sini. Ini bakal jadi 0. Ini X pangkat 1, atau ambil koefisiennya saja tadi 1 ya. Nah, setelah diturunkan atau dilopitalkan, substitusi ulang ya. Apakah hasilnya masih 0 per 0 atau tidak? Kalau hasilnya masih 0 per 0, lakukan sekali lagi turunan atas bawah, gitu ya. Coba kita lihat. Di sini, 2 kali 1 ditambah 2. Hasilnya adalah 2 tambah 2, sama dengan 4, gitu. Jadi hasilnya tadi juga kita sama-sama dapat ya. Hasilnya berapa adik-adik? Yang apa itu tuh? Yang nomor 1C ya. Yang nomor 1C itu tadi kita dapat hasilnya sama 4 ya. Nah, ini tadi di soal udah kita dapatkan 4 ya, yang soal yang tadi yang kita selesaikan. Begitupun ketika pakai dari L'Hopital. Ini hasilnya 4. Nah, tentunya ini akan mempermudah cara. Bagaimana kalau sekarang ada akar-akar? Tidak jarang muncul akar-akar ya, tapi X-nya menuju bilangan, masih menuju bilangan. Mister akan lihat di sini seperti soal di mana ya yang memunculkan akar-akar. Oke. Nah, ini Mister dapat di soal contoh nomor 7. Contoh nomor 7. Contoh nomor 7 di sini adalah limit X menuju 2 dari X kuadrat min 4 ya teman-teman, adik-adik. Akar dari 3X kuadrat plus 13 dikurang 5. Nah. Maka apa yang akan kita lakukan? Pertamanya kan substitusi dulu. Kita menganggap ini dengan substitusi dapat hasil. Tapi ternyata ketika disubstitusi adalah 0 per 0. Lihat 4 kurang 4. Ini kan 2 dikuadratkan 4 dikali 3 12. 12 ditambah 13 25. Akar 25 5 dikurangi 5 0. Nah, ini dilopitalkan daripada difaktorisasi ribet. Nah, kalau dilopitalkan, kalau yang atas tentunya mudah. Mudahnya jadi apa? Jadi 2X ya, ini hilang. Tapi ketika ketemu akar, itu yang agak sulit. Bagaimana dong caranya? Nah, ini ada taktiknya. Taktiknya adalah taktik. Kalau kalian punya akar kotak ya, itu dalil L'Hopitalnya jadi turunan kotak per 2 akar kotak. Udah itu aja ya. Jadi kalau dari sini akar dari 3X kuadrat ditambah 13, berarti kotaknya adalah ini nih. Si kotaknya itu adalah ini. Nah, kotaknya itu. Maka kita akan tulis turunan kotak, yaitu 6X per, tulis lagi 2 akar dari 3X kuadrat plus 13. 2 akar kotak. Ya. Sehingga kalau sudah seperti ini, maka pertama kita sebenarnya bisa coret-coret nih ini. Atau jangan dulu coret-coret, boleh. Ini akan membentuk limit X menuju 2, X menuju 2 dari 2X. Nah, ini karena per dari pecahan, ya. Ini coret-coret jadi 3. Jadi 2 dikali akar dari 3X kuadrat plus 13 per 3X. Oke? Nah, X dengan X habis nih. Coret-coret.
Sehingga hasilnya adalah substitusi ulang, ya. 2 dikali akar 3 dikali 2 kuadrat tambah 13. 2 akar 25. 2 kali 5 hasilnya 10. Itulah dia hasilnya. Seperti itu. Tapi kalau diuraikan dulu, ini dengan kali sekawan. Dikali sekawan tuh panjang banget ya. Tapi kalau kita sudah kuasai dalil L'Hopital, turunan, kalau ada bentuk akar taktiknya ini jauh lebih cepat adik-adik. Oke. Kalian bisa mengerjakan soal-soal yang bentuk aljabar, yaitu untuk faktorisasi dan juga dalil L'Hopital, seperti itu. Nah sekarang bagaimana kalau bentuk akarnya itu adalah yang ketiga, yaitu selisih akar. Nah, Mister, hapus dulu. Hapus. Hapus. Nah. Kita lihat ada di sini soal yang limit selisih akar. Selisih akar. Nah, misalkan limit X menuju hingga dari akar 4X kuadrat min 5X plus 2 dikurangi akar dari 4X kuadrat min 3X plus 5. Ini sering muncul di soal-soal ujian, ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kali sekawan dan bagi variabel pangkat tertinggi. Memang melelahkan, tapi ya kita coba dulu deh. Ini dikali sekawan itu kalau di sini selisih berarti dikali dengan penjumlahannya. 4X kuadrat min 5X plus 2 plus 4X kuadrat min 3X plus 5 per, nah ini sama 4X kuadrat min 5X plus 2 plus akar dari kebayangnya ini ya, tapi enggak apa-apa, kalikan. Dikalikan hasilnya adalah limit X menuju hingga. Nah, ini hilang akarnya kiri kanan. Nah, kalau kita sudah memiliki soal seperti ini adalah soal bentuk limit hingga dengan selisih akar. Maka yang harus kita lakukan adalah kali sekawan, ya. Kali sekawan. Kali sekawan itu seperti apa? Kali sekawan itu adalah selisih akar, ini jadi penjumlahan akar. Atas bawah. 4X kuadrat min 5X plus 2 tambah, hanya beda tandanya saja. 4X kuadrat min 3X plus 5 per, ini sama. 4X kuadrat min 5X plus 2 plus, pada dasarnya sebenarnya ini kan sama atas bawah, artinya kalau atas bawah sama itu jadi satu kan. Bilangan atau sesuatu dikali satu itu tidak jadi masalah, tetap, karena satu adalah identitas perkalian. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal dikali-kalikan. Memang cukup panjang ya, melelahkan, tapi tidak jadi masalah. Kita akan coba terlebih dahulu aja ya. Ini akan menjadi limit X menuju hingga. Nah, atas kalikan. Kalau bentuk seperti ini cukup gini aja ya, hilang akarnya. Atau ini kuadrat, kiri kuadrat dikurangi kanan kuadrat. 4X kuadrat min 5X plus 2 min, jangan lupa pakai kurung, 4X kuadrat min 3X plus 5 per akar dari 4X kuadrat min 5X plus 2 plus akar dari 4X kuadrat min 3X plus 5. Nah, kita selesaikan limit X menuju hingga.
Nah, ini tinggal dihilangkan kurungnya, min ini kalikan 1 per 1 ya. 4x kuadrat min 5x plus 2 min 4x kuadrat plus 3x min 5 per, nah ini kalikan min 1 ya. Ini masih tetap yang di bawahnya 4x kuadrat min 5x plus 2 plus akar dari 4x kuadrat min 3x plus 5. Nah, coba kita lihat lagi. Ada yang bisa dicoret nampaknya. Tuh, coret. Sehingga hasilnya adalah limit x menuju tah hingga untuk min 2x min 3 per, nah min 2x dari mana? Min 5x dengan plus 3x. Min 3 dari mana? Min 5 dengan plus 2. Kita lanjutkan. Ini masih tetap 4x kuadrat min 5x plus 2 plus akar dari 4x kuadrat min 3x plus 5. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan bagi oleh variabel pangkat tertinggi. Mana variabel pangkat tertingginya? Di bawah ada x kuadrat, di atas hanya ada x. Tapi ingat, x kuadrat itu di dalam akar. Sehingga x kuadrat di dalam akar tidak ada bedanya dengan x saja di luar akar. X pangkat 1. Ya. Jadi semuanya ini pangkat tertingginya x pangkat 1 atau akar dari x kuadrat. Jadi boleh dibagi x per x. Nah, sehingga hasilnya kita akan dapatkan limit x menuju tah hingga untuk min 2x per x min 3 per x per, nah, ini jadi 4x kuadrat per x kuadrat min 5x per x kuadrat plus 2 per x kuadrat tambah akar dari 4x kuadrat per x kuadrat min 3x per x kuadrat plus 5 per x kuadrat. Nah, nanti ini akan menjadi limit x menuju tah hingga untuk min 2 min 3 per x per akar dari 4 min 5 per x plus 2 per x kuadrat tambah akar dari 4 min 3 per x plus 5 per x kuadrat. Nah, setelah itu substitusi x menuju tah hingganya ke setiap x. Hasilnya min 2 min 3 per tah hingga per akar dari 4 min 5 per tah hingga tambah 2 per tah hingga tambah akar dari 4 min 3 per tah hingga tambah 5 per tah hingga. Bilangan per tah hingga hasilnya 0. Sehingga kita dapatkan min 2 min 0 per akar dari 4 min 0 plus 0 min 0 plus 0 tambah akar dari 4 min 0 plus 0. Nah, min 0 plus 0. Sehingga kita dapatkan min 2 per akar 4 tambah akar 4. Min 2 per 2 tambah 2. Min 2 per 4. Hasilnya min setengah. Nah, gitu ya. Dapat hasilnya. Oke. Cuman kalau kita lihat ini aduh panjang sekali ya. Nah, kalau soalnya dalam bentuk esai silahkan seperti ini. Tetapi ada taktik yang bisa membuat semuanya ini bisa kita lakukan dengan mudah. Seperti apakah taktiknya? Kalau tadi strateginya ini pengerjaannya kali sekawan. Setelah dikali sekawan, bagi variabel pangkat tertinggi. Setelah bagi variabel pangkat tertinggi, substitusi. Setelah substitusi, dapatlah nilainya. Nah, step by stepnya seperti itu. Tapi kalau taktiknya, ya, kalau taktiknya, ini kita pakai
rumus yang disebut rumus B min P per 2 akar A. Jadi ketika ada ntar Mister pakai ini. Limit X menuju tak hingga untuk akar dari AX kuadrat plus BX plus C. Nah, selisih akar ini AX kuadrat plus PX plus Q. Nah, ini rumusnya adalah B min P per 2 akar A. Atau taktik ini disebut juga bapak per 2 anak. Apa itu bapak per 2 anak? B min P per 2 akar A. Coba kita lihat dulu. Ada 3 ciri khas yang kita menggunakan rumus B min P per 2 akar A. Ciri khas yang pertama adalah limitnya menuju tak hingga. Ya. Ciri yang kedua adalah selisih akar. Ciri yang ketiga adalah, coba lihat X kuadratnya, koefisiennya sama. 3 ciri itu terpenuhi, maka berlakulah rumus B min P per 2 akar A. Kita akan cek. Ciri yang pertama di sini sudah terpenuhi, limit menuju tak hingga. Ciri yang kedua, selisih akar. Ciri yang ketiga, X kuadratnya koefisiennya sama. Sehingga kita akan melihat di sini, oh kalau gitu ini A-nya. Oh ini B-nya. Oh ini C-nya. Oh ini A-nya. Oh ini P-nya. Oh ini Q-nya. Sehingga rumus itu kalau kita tulis B min P per 2 akar A sama dengan, coba B-nya apa? B-nya adalah min 5 dikurangi P. P-nya apa? Dikurangi P. P-nya min 3 per 2 akar A. A-nya adalah 4. Sehingga hasilnya adalah min 2, min 5 dikurangi min 3. Ini jadi plus 3. Plus 3 ketemu min 5, min 2. Yang di bawah 2 kali 2 sama dengan 4. Hasilnya min setengah. Yeay. Nah ini jauh lebih cepat sebenarnya dari ini. Pakai taktik bapak per 2 anak saja. Ya. Oke. Jadi kesimpulannya adalah untuk limit fungsi limit fungsi aljabar. Jadi salah lagi ya. Limit fungsi aljabar tadi, dalam limit itu lakukan substitusi. Setelah disubstitusi, hasilnya sebuah bilangan, itulah hasil limit. Tetapi kalau menghasilkan bentuk-bentuk seperti ini bentuk tak tentu, bukan hasil limit. Apa yang harus kita lakukan? Harus cari alternatif lain. Alternatif lainnya apa? Faktorisasi, ya. Kalau faktorisasi identik sebenarnya dengan dari L'Hopital, bisa difaktorisasikan, bisa langsung diselesaikan dengan tadi turunan atau dari L'Hopital, ya, 0 per 0. Nih. Yang kedua adalah bisa dengan bagi oleh variabel pangkat tertinggi. Nah, tadi sudah dijelaskan, tinggal dilihat si variabelnya mana yang paling tinggi. Kalau di atas di bawah variabelnya sama tinggi, ambil koefisiennya saja. Kalau paling tinggi itu hanya terjadi di atas saja, berarti hasilnya tak terdefinisi. Kalau pangkat tertingginya ada di bawah saja, berarti hasilnya 0. Gitu aja, simpel. Jadi tinggal lihat soalnya, sudah tahu jawabannya. Dan yang terakhir adalah bagaimana kalau bentuknya tadi limit tak hingga selisih akar. Pakai bapak per 2 anak. Oke. Tapi kadang-kadang ini agak sedikit menjebak soalnya. Menjebaknya seperti apa? Seolah tidak ada selisih akar. Seolah tidak ada selisih akar. Misalkan gini, Mister punya contoh soal limit, atau kita hapus saja dulu ini ya. Oke, kita hitung sampai 3 ya. Kita akan coba menghapus ini. 1, 2, 3. Oke, sip. Kita kembali lagi. Nah, misalkan
seolah-olah tadi tidak ada selisih akar ya. Nah, misalkan gini nih. Ini ada soal limit 3x min 1 min akar 9x kuadrat plus 2x min 5. Nah, misalkan gitu. Nah, seolah-olah di sini yang di sebelah kiri itu tidak ada akarnya. Nah, bagaimana cara melakukannya? Kita bisa membuat ini jadi bentuk akar. Bagaimana caranya? Limit x menuju tak hingga. Kasih akar tetapi dengan kondisi dikuadratkan. Oh, seperti ini. Nah, kan? Nah, kan ini kan coret-coret bisa kembali lagi ke atas. Sehingga kita akan mendapatkan bentuk 9x kuadrat 2 kali 3x kali min 1. Jadi min 6x plus 1. Nah, kita akan cek 3 syaratnya. Limitnya menuju tak hingga, selisih akar sekarang mulai muncul, dan koefisien x kuadratnya sama. Nah, sehingga berlakulah taktik Bapak per 2 anak. B min P per 2 akar A. B-nya berapa? Negatif 6. Ini B-nya. P-nya berapa? Positif 2. Jadi B min P per 2 akar A. A-nya 9. Sehingga hasilnya adalah negatif 8 per 2 kali akar 9. Akar 9 itu kan 3. 3 kali 2, 6. Atau bisa diperkecil lagi. Bisa diperkecil lagi. Jadi yang atas bagi 2, 4. Gitu. Nah, gitu. Bisa ya? Oke. Sip, itulah limit fungsi aljabar. Sekarang kita akan masuk ke limit fungsi trigonometri. Oke. Sekarang kita ke limit fungsi trigonometri. Kalau untuk limit fungsi trigonometri, kita memiliki teorema terlebih dahulu. Limit x menuju 0, x per sin x, atau limit x menuju 0, mau sin x-nya di atas, per x, itu sama dengan 1. Ya, kalau tangen juga bisa. Limit x menuju 0, x per tangen x sama dengan limit x menuju 0, tangen x per x itu sama dengan 1 juga. Nah, bisa tidak akan menjelaskan jauh lebih detail ini gimana mendapatkan ini sampai dengan 1. Silahkan kalian boleh cari secara mandiri ataupun ada penjelasannya nanti di buku itu. Yang penting patokannya adalah kita akan bergerak menyelesaikan limit-limit fungsi trigonometri dari bentuk-bentuk ini. Kita udah mempunyai 2 teorema dulu. Jadi kalau ada limit x menuju 0 untuk sin dengan tangen ya memiliki keistimewaan seperti ini. Oke, contoh kita lihat. Misalkan Mister punya soal nomor 1, limit x menuju 0 untuk 3x per sin 2x. Nah, pertama kita akan lihat bahwa di sini limitnya x menuju 0. Yang kedua, trigonometri yang disajikan adalah sin x, sin 2x. Berarti sebenarnya dia butuh untuk memenuhi rumus ini, ya, rumus sin x dengan atau tangen x, butuh sudut yang sama di atas itu butuh 3x, bukan butuh 2x, bukan butuh 3x. Sehingga secara simpel bisa kita kasih kebutuhannya. Kebutuhannya apa? Dia butuh 2x, bukan 3x. Nah, ini x-nya sudah ada, jadi tinggal dikasih kebutuhannya. Butuh dikali 2. Tapi atas bawah harus sama, 2 per 2 ya. Karena 2 per 2 adalah 1. Bilangan atau sesuatu dikali 1 tetap. Kalau sudah seperti ini, kita bisa lihat limit x menuju 0,
Ini 3X dikali 2. Nah, boleh ditulisnya 3 dikali 2X juga ya. Nah, ini 2 dikali sin 2X. Nah, sehingga 3 ini bisa ke depan, 2 ini bisa ke depan juga. 3/2 dikali limit X menuju 0, 2X per sin X. Nah, sin 2X, sorry. Nah, sekarang coba perhatikan. Di sini sudah sama nih bentuk dari sudutnya. Ini 2X, ini 2X. Seperti hanya ini X, di sini X. Di sini kotak, di sini kotak. Segitiga, segitiga sama. Sehingga bentuk ini sudah memenuhi, hasilnya adalah 1. 3/2 kali 1. Hasilnya adalah 3/2 gitu. Oke, coba satu soal lagi. Kalau misalkan ada limit X menuju 0 untuk sin 5X per tangen 2X. Nah, kalau kita lihat soal seperti ini, berarti sin 5X butuh 5X di bawah. Tangen 2X butuh 2X di atas. Kita kasih kebutuhannya. Oke? Jadi taktiknya kita kasih kebutuhannya. Cuman nggak sembarangan ngasih. Kalau misalkan ini sin 5X kan butuh 5X di bawah. Nah, kita ngasihnya harus diseimbangkan. Ada 5X di atas. Ya, karena 5X per 5X itu 1. Tangan 2X butuh 2X di atas, kasih 2X, tapi diseimbangkan. Tuh. Karena 2X per 2X 1. Seolah-olah kita ngasih kebutuhannya. Setelah itu, ya kebutuhannya tadi diambil atau ditempatkan supaya posisinya enak dipandang. Nah, yang tidak dibutuhkannya bisa dipisahkan. Limit X menuju 0. Nah, ini sin 5X per 5X, yang ini diambil ya, didekatkan posisinya, nggak masalah kan kalau perkalian ya. 2X dikali tangen 2X. Nah, yang sisanya di sini bakal jadi hasil pada akhirnya nanti. Oke, kalau sudah seperti itu, kita tahu bahwa limit ini dengan limit ini sudah memenuhi kaedah si teorema limit tadi, bahwa ini bakal jadi 1, ini bakal jadi 1, dan ini bakal nicoret jadi 5/2. Hasilnya adalah 5/2. Nah, itu adalah strateginya. Jadi pertama, lihat trigononya. Yang kita punya adalah sin dengan tangan. Kita belum berbicara masalah cos dan lainnya. Sin dan tangan aja dulu. Nah, setelah itu kasih kebutuhannya. Langkah kedua. Kebutuhannya apa? Sesuaikan dengan sudutnya. Kok kenapa Mister ini nggak 2X per 2X? Boleh kalau mau 2X per 2X. Pada akhirnya kan coret-coret juga. Kalau Mister di sini melihatnya karena di sini sudah ada X. Tinggal dikali 2/2 aja. Dimana si 2 ini masuk dikali X, si 3-nya dipindahin sedikit aja. Begitupun yang ini. Kebutuhannya ini 5X di bawah tapi seimbangkan. Kebutuhannya ini 2X di atas tapi seimbangkan pengalinya. Jadi jangan ujug-ujug dikali gitu ya, harus seimbang. Hasilnya kita uraikan, dapatlah. Nah, tetapi ada taktik yang lebih mudah lagi ketika kita menemui sinus dengan tangen. Begini. Kalau ada sin kotak itu bisa jadi apa saja. Bisa jadi X, 2X, 5X, 7Y, terserah. Atau ada tangen kotak, ya, itu kita ambil saja kotaknya. Seolah-olah si sinus dan tangennya kita coret. Jadi begitu lihat soal nomor 1, udah sinusnya coret, sinusnya. Apa hasilnya? 3X per 2X. Berapa sih 3X per 2X? 3/2. Kalau yang ini, sinus coret, tangen coret. Jadi 5X per 2X. Ya, 5X per 2X berapa tuh? Ya ini 5/2. Gitu. Udah beres.
Nggak usah dicoret-coret pun dilihat hasilnya langsung ketahuan. Oke, sip. Nah, sekarang bagaimana kalau mau masuk ke bentuk kos dan lain sebagainya. Nah, Mister, di sini di buku sudah ada rumus-rumus yang harus adik-adik hafalkan terlebih dahulu atau harus kuasai terlebih dahulu untuk bentuk kos-kosan ya. Kos-kosan lagi. Oke, nanti Mister akan tulis di sini. Jadi biar nanti cepat ya. Kita tulisnya nanti di sebelah sini. Nah, sekarang coba kita lihat. Di sini sudah ada 3 rumus yang bisa kita pakai untuk menyelesaikan bentuk limit trigonometri. Yang pertama adalah rumus hubungan trigonometri yang kita dapatkan dari tangan. Tangan X itu adalah sin X per cos X. Maka kalau mencari sin X itu bisa jadi tangan X dikali cos X. Atau mau mencari cos X adalah sin X per tangan X. Yang kedua sudut rangkap. Biasanya ini sin 2X sama dengan 2 sin X cos X. Tapi karena ini kebanyakan X, ya udah kalau misalkan bentuknya sin X tinggal setengah sudutnya kan. Kalau ada 1 min cos X itu jadi 2 sin kuadrat setengah X. Kalau ada cos 2X, pakailah cos kuadrat X min sin kuadrat X ya. Nah, jadi sekali lagi kalau ada cos itu kita rubah ke dalam bentuk sin, dan ini yang paling sering dipakai. Kalau ada cos 2X memunculkan sin kuadrat X ya. Kemudian ada rumus konversi. Nah, karena limit ini tadi yang ada harus dalam perkalian, sehingga ketika ada bentuk penjumlahan trigonometri atau selisih trigonometri, kita rubah ke dalam bentuk perkalian. Nah, ada rumusnya. Rumusnya seperti ini. Ini cukup dihafalkan saja. Tapi rumus ini menghafalnya pun ini agak sedikit lumayan ya. Banyak tanda yang mirip, rumus yang mirip, sehingga Mister ingin memberikan tips atau taktik bagaimana cara menghafalkan rumus ini supaya hafalnya cepat dan lupanya lama. Yaitu pakai nyanyian. Nyanyiannya apa? Balonku ada 5, tetapi kita pakai liriknya diganti. Kan biasanya balonku ada 5, nah ini diganti dengan ini. Kita skip sudutnya, X, Y maupun yang biru ini kita skip. Jadi kita nyanyikan hanya trigonometri dengan tandanya. Ya, misalkan gini, balonku ada 5 gitu ini. Ini gini, sin plus sin 2 sin cos, sin min sin 2 cosin, cos plus cos 2 cos cos, cos min 2 sin sin gitu ya. Jadi sekali lagi, sin plus sin 2 sin cos, sin min sin 2 cosin, cos plus cos 2 cos cos, cos min 2 sin sin. Nah, biasanya kalau hafal seperti itu, biasanya kita akan lebih mudah ya untuk melakukan konversinya. Kita akan lakukan uji coba kita lihat ya, sebelum ke trigononya. Bener nggak mudah kalau misalkan dilakukan seperti itu. Misalkan ada cos 7X ditambah cos 5X. Nah, coba kita lihat. Kan ada ini, oh ini harus dikonversikan ke dalam bentuk perkalian misalkan ya. Sin plus sin 2 sin cos, sin min sin 2 cosin, cos plus cos 2 cos cos. Udah gitu. Nah, untuk di sini pengisi sudutnya jangan lupa pakai setengah kali jumlahnya 12X dan setengah kali selisihnya. Bukan selisih, ini dikurangi. Ya, 7X kurang 5X itu 2X. Sehingga hasilnya 2 kali cos 6X dikali cos X. Nah, ini hasil konversinya. Itu untuk membuktikan bahwa ini lebih mudah dihafal. Oke, sekali lagi kita bernyanyi. Sin plus sin 2 sin cos, sin min sin 2 cosin, cos plus cos 2 cos cos, cos min 2 sin sin. Oke, sip.
Oke, sekarang kita langsung saja ke soal-soalnya. Mister ambil di soal contoh nomor 6. Contoh soal nomor 6. Halaman berapa ini? 14. Oke, kita lihat di situ ada yang A. Limit X menuju 0. Kita langsung bahas satu persatu aja ya. Sin 3X per apa ini? Cos 5X. Oh ya adik-adik, sebenarnya langkah awalnya adalah sama. Kita substitusi dulu. Kalau hasilnya bukan bilangan tak tentu, itulah hasilnya ya. Ini substitusi, hasilnya apa nih? Sin 3X. 3 kali 0, 0. Sin 0 itu 0, cos 0 itu 1. Jadi hasilnya 0. Ini hasil limit, iya. Jadi nggak usah pakai itu juga dapat. Ya. Tapi yang B, coba kita lihat yang B. Limit X menuju 0 untuk 1 min cos X per 3X sin 2X. Nah, ini barulah ketika substitusi ke sini cos 0 itu 1. 1 min 1, 0. 0 di atas. 3 kali X. 3 kali 0. 0. Maka ini hasilnya pun 0. 0 per 0 ketika disubstitusi. Bukan hasil limit. Sehingga perlu alternatif lain. Kalau alternatif lain di trigonometri, nah, tidak akan jauh dari rumus ini. Oke? Sehingga kita punya, oh 1 min cos. 1 min cos pakai ini ya. Oh. Sehingga bentuk di sini adalah, langsung saja kita isi di sini ya. Irit whiteboard ceritanya. Ini 1 min cos jadi 2 sin kuadrat setengah X. Kalau di sini X-nya misalkan 4X, berarti di sini langsung saja 2X setengahnya. Ya. Kalau di sini 10X, 5X. Per 3X dikali sin 2X. Nah, kuadrat itu kan perkalian kembar ya, artinya perkalian yang sama. Kalau kita uraikan, ini jadi 2 kali sin setengah X, sin setengah X. Yang bawah adalah 3X sin 2X. Nah, kalau sudah seperti ini, bentuk perkalian, ada sin, ada tangan. Nah, kebetulan di sini nggak ada tangan, di sini adanya sin. Berarti, kita harus kasih kebutuhannya. Kebutuhannya apa? Dia butuh setengah X ada di bawah. Dia juga butuh setengah X ada di bawah. Kalau yang ini dia butuh 2X ada di atas. Kalau gitu kita kasih aja. Nah ini yang ini butuh setengah X di bawah. Setengah X atas pun setengah X. Yang ini juga sama. Setengah X di bawah, atas setengah X. Kalau yang ini 2X di atas. Nah seimbangkan 2X di bawah. Oke, sekarang kita tarik. Limit X menuju 0. Nah, ini kita 2 per 3X, berarti ya, biarkan dulu. Nah, ini sin setengah X. Sin setengah X, ini menarik setengah X yang ada di sini. Per setengah X. Kemudian sin setengah X lagi, per narik lagi yang di sini. Setengah X, oke? Kemudian, ini ya, sin 2X di bawah, menarik ini. Oh, tinggal yang ini kita satukan. Setengah X kali setengah X dibagi 2X. Itu kan? Coba. Sekarang kita lihat. Nih. Ini bakalan jadi 1. Ini bakalan jadi 1. Ini bakalan jadi 1. Karena sudah sudutnya sama. Ya. Nah, tinggal yang ini nih. Ini X-nya curat tuh. Ya. X yang di sini curat tuh. Sehingga di sini tinggal ada setengah dikali setengah dibagi 2. Di sini 2 per 3. Ini curat. Tuh. Ya. Sehingga hasilnya berapa? Hasilnya adalah
setengah kali setengah 1/4 ya. 1/4/3 atau 1/12. Udah dapat ya. Oke, kemudian ada lagi soalnya dalam bentuk apa ini? Tangan nih yang C ya. Mister berarti hapus dulu yang ini. Oke, kita akan masuk ke soal berikutnya nih tentang limit trigonometri. Di sini ada limit x menuju 0, tangan 4x min sin 4x per x pangkat 3. Di sini kita lihat ada tangan dan sin, tetapi tangan dan sin ini tidak dalam bentuk perkalian. Nah, kalau tidak dalam bentuk perkalian, bagaimana caranya kita rubah dulu bentuk tersebut ke dalam bentuk perkalian atau ke dalam bentuk yang bisa kita langsung selesaikan seperti yang tadi 3 rumus itu ya. Nah, coba kita lihat. Di sini limit x menuju 0, tangan x-nya kita biarkan dulu, tangan 4x. Sin-nya yang kita rubah jadi tangan 4x dikali cos 4x. Tadi rumus yang tadi ya. Nah, karena kan rumusnya tangan 4x itu sama dengan sinus per cos kan? Sinus 4x per cos 4x. Nah, kalau sin berarti si cosnya yang pindah ruas jadi perkalian. Tangan 4x dikali cos 4x. Itulah sinus 4x. Makanya sinus 4x kita ganti jadi bentuk seperti ini. Oke? Kita hapus. Oke. Nah, kita lihat di sini sudah sama-sama punya tangan, kita faktorkan tangannya menjadi bentuk limit x menuju 0 untuk tangan 4x kali 1 min cos 4x per x pangkat 3. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan bentuk sama dengan kita kesinikan aja lah. 1 min cos 4x itu bisa kita rubah menurut rumus yang tadi sudah diberikan ya. Kita rubah menjadi 2 kali sin kuadrat dari setengah sudutnya 2x tentunya per x pangkat 3. Atau limit x menuju 0, tangan 4x, 2-nya bisa pindah ke sini, 2 kali tangan 4x, sin kuadrat itu jadi sin kali sin, ya, per x pangkat 3. Nah, di sini berarti muncul kebutuhan bahwa tangan 4x butuh 4x di bawah, sin 2x butuh 2x di bawah, sin 2x ini juga butuh 2x di bawah. Ya, kita kasih saja, tapi dengan penyeimbangnya. Ini 2 kali tangan 4x sin 2x sin 2x per x pangkat 3. Lihat nih, kebutuhannya tangan 4x itu butuh 4x di bawah kan? Kita kasih 4x di atasnya. Sin 2x butuh 2x di bawah, kita kasih. Begitupun seterusnya. Nah, nanti 4x ini akan dibawa oleh si tangan 4x. 2x ini akan dibawa oleh 2x, sin 2x. 2x yang ini dibawa oleh sin 2x yang ini. Sehingga akan mendapatkan bentuk limit x menuju 0 untuk 2 kali tangan 4x per 4x dikali sin 2x per 2x kali sin 2x per 2x. Nah, sisanya yang tadi, ini x pangkat 3. Di sini x pangkat 3. Nah, untuk di atasnya kan masih bersisa 4x, 2x, 2x gitu kan. Sehingga, nih, x pangkat 3-nya ini habis dengan yang sini, 1, 2, 3. Oh, habis. Hasilnya adalah limit x menuju 0
atau sudah tidak usah lagi karena sudah bisa dioperasikan limitnya. Lihat nih, jadi tinggal 2, 1, 1, 1, ini jadi 1, jadi 1, jadi 1. Yang ini adalah 4 kali 2 kali 2. Sehingga hasilnya adalah dikalikan semuanya berapa? 32. Lumayan kan? Nah. Oke, itulah strateginya. Jadi tahapan-tahapannya sekali lagi untuk penyelesaian trigonometri ketika ada soal yang langsung mengarah pada sin dan tangan bisa dicoret, kecuali kalau dalam bentuk pengurangan ini bisa diuraikan terlebih dahulu supaya mendapatkan bentuk-bentuk trigonometri yang sesuai dengan 3 rumus yang awal tadi dipaparkan. Nah, setelah itu kita uraikan sesuai kebutuhan dari si tangan dan sin, kita kasih. Nah, ini sisa-sisanya bakal jadi hasil. Tetapi ada taktik yang bisa adik-adik mempercepat, atau teman-teman bisa mempercepat proses pencarian rumusnya dengan taktik khusus, ya. Nah, ini taktiknya, langsung saja biar cepat. Kita punya 6 taktik sesuai dengan kebutuhan soal. Kita akan coba implementasikan seperti halnya di nomor mana nih? Nah, ini ya, yang contoh 6B. Contoh 6B itu kita bisa lihat di sini. Saya kan mesti hapus dulu ini. Contoh 6B, ketika disubstitusikan kan 0 per 0. 1 min cos X. Nah, lihat, 1 min cos X. Jadi A-nya 1 di sini ya. Berarti di situ kita mempunyai bentuk, nih, sebentar pakai spidol warna biru. Nah, ini kita lihat 1 min cos kotak itu artinya setengah, A-nya kan 1 ya, A-nya 1 kuadrat X kuadrat per 3X, sin-nya seolah-olah dicoret gitu karena sudah hubungannya perkalian. Berarti di sini hanya ada 2X. Sehingga kita dapatkan di sini X kuadratnya tuh habis. Dan bersisalah di sini setengah dibagi 6. Setengah dibagi 6. Hasilnya adalah berapa? 1 per 12. Ini sama, ya. Kemudian yang C, itu tangan min sin. Tangan min sin. Tuh, nih. Sehingga dengan kata lain adalah hasilnya setengah. Lihat, A-nya itu 4, di sini A-nya pangkat 3, berarti 4 pangkat 3. 4 pangkat 3, X pangkat 3 per X pangkat 3 yang bawah ya. Sehingga X pangkat 3-nya habis. Bersisa adalah setengah dikali 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 itu adalah 64. 64 dikali setengah, hasilnya adalah 32. Sama ya. Oke. Itu dia tentang limit fungsi trigonometri. Jadi adik-adik, kita belajar strategi dan taktik. Strategi adalah bagaimana tahapan-tahapan pengerjaan soalnya, penguraiannya, digimanain, cirinya, dan lain sebagainya. Taktik adalah bagaimana kita bisa mempercepat penyelesaian, mempermudah penyelesaian. Seperti itu. Oke? Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekali lagi, bahwa matematika adalah pelajaran yang memang sulit dan sampai kapanpun tidak akan menjadi pelajaran mudah, tetapi selama kita tahu strategi dan taktiknya, maka matematik serasa mudah untuk kita. Oke, sekali lagi Mister ucapkan terima kasih banyak atas semua atensi dan perhatiannya. Kalau memang ini adik-adik atau teman-teman merasa bermanfaat, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya. Mudah-mudahan apa yang bisa Mister sampaikan ini bisa menjadi manfaat adik-adik di saat kondisi seperti sekarang ini. Oke, sekali lagi Mister ucapkan terima kasih banyak.